Nah, kalau menurut saya justru ini adalah salah satu korupsi terbesar, korupsi keadilan saya menyebutnya gitu, di mana memang pemerintah ini tidak melakukan keadilan dengan baik, termasuk terjadinya korupsi itu. Karena saya rasa PPN naik juga adalah korupsi keadilan gitu, di mana pemerintah berusaha untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, termasuk daripada pengambilan pajak rakyat gitu, yang mana bahkan Islam saja mengambilnya 2,5% ya, tapi pemerintah memaksa 12% gitu. As People masih di 90,9 FM, channel setel musik terbaik, masih bareng Indah ditemani oleh Isan. Kita masih ngobrolin tentang PPN naik menjadi 12% di tahun depan. Berarti satu hari lagi ya, karena besok hari terakhir di tahun 2023. Jadi besoknya lagi sudah tahun 2025, tahun baru. Di kado tahun barunya adalah pajak naik 12%. Itu tanda tahun barunya. Luar biasa ya, ini Indonesia dengan segala dinamikanya. Ngomongin juga tentang Indonesia, kayaknya nggak habis-habis kan Betul. permasalahannya. Selalu ada aja di sini. Selalu ada. Dan yang lagi rame itu bukan hanya tentang PPN. Ketika kita diresahkan dengan PPN naik yang menjadi 12%, ternyata kita juga diresahkan, bukan resah lagi, marah kayaknya masyarakat Indonesia dengan kasus korupsi 271 triliun. Yang hukumannya 6,9 tahun. Luar biasa. Itu Jerome Pauline ya, salah satu influencer di ranah matematika. Kalau misalkan 1 triliun ya, di penjaranya 6,5 tahun, itu 1 jam kalau nggak salah, 1 jam tuh dapat 20 juta. Lumayan tuh ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini kalau dari teman-teman mahasiswa, apakah juga fokus di kasus tentang hal tersebut? Kan ini kayak ketimpangan dan ketidakadilannya nampak banget ya. Kalau menurut saya pribadi, ini memang ada korelasinya dengan kenaikan pajak ini, saya rasa gitu, dengan adanya korupsi sebelumnya. Dan mungkin kawan-kawan juga tahu ya bahwasanya ada narasi yang dikatakan oleh presiden kita bahwasanya akan memaafkan koruptor gitu. Kalau mengembalikan. Iya, kalau mengembalikan. Nah, kalau menurut saya justru ini adalah salah satu korupsi terbesar, korupsi keadilan saya menyebutnya gitu, di mana memang pemerintah ini tidak melakukan keadilan dengan baik, termasuk terjadinya korupsi itu. Karena saya rasa PPN naik juga adalah korupsi keadilan gitu, di mana pemerintah berusaha untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, termasuk daripada pengambilan pajak rakyat gitu, yang mana bahkan Islam saja mengambilnya 2,5% ya, tapi pemerintah memaksa 12% gitu. Yang kesejahteraan daripada pengembalian uang pajak itu sendiri dipertanyakan gitu. Jadi kalau dirasa sejauh ini apakah ada konsentrasinya juga mengenai korupsi yang sedang ramai, saya rasa memang akan berhubungan erat gitu, termasuk ketika PPN ini dinaikkan, ketika anggaran pemerintah masuk semakin banyak, ketika alokasinya tidak baik, kan celah-celah korupsi ini semakin terbuka juga gitu. Iya, betul banget. Jadi kayak ibaratnya banyak orang juga yang cita-citanya pengen jadi koruptor. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena ya sangat terbuka ya, 6,5 tahun dengan korupsi 271 triliun kan sangat-sangat apa ya, sangat miris ya. Kemudian yang tersangkanya juga ramai juga, ternyata terdaftar di BPJS Kelas 3 lagi ya. Aduh, kalau ngomongin tentang Indonesia, ya generasi muda lah yang harus mengambil peran itu. Dan kalau misalkan teman-teman mahasiswa sendiri, tadi ya dengan berbagai perannya, sebenarnya seberapa berperan penting sih teman-teman mahasiswa untuk menanggapi berbagai isu. Karena kalau kita melihat masyarakat tuh seakan-akan yang dicari ketika ada misalkan isu-isu yang tidak mensejahterakan masyarakat, mereka ini mahasiswa pada kemana gitu. Iya, Kenapa mahasiswa tuh jadi kayak ujung tombak, atau kayak masyarakat tuh kan nyarinya mahasiswa gitu. Ini menarik untuk dibicarakan ya, terkait peran dan fungsi mahasiswa. Yang ingin saya fokuskan adalah kepada bentuk kontrol sosial ya, terkhusus. Karena ketika bicara agent of change, ketika bicara iron stock, itu bicara di kemudian hari. Tapi yang perlu kita sadari bersama adalah terkait social control. Kemudian pada akhirnya kenapa mahasiswa yang dicari? Saya rasa mahasiswa ini memiliki kewajiban terlebih pada tridharma perguruan tinggi, suatu janji yang perlu kita tepati bersama sebagai mahasiswa. Yang mana pertama terkait pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah,
mahasiswa sebagai kaum intelektual muda saya rasa memiliki nilai lebih. Kenapa memiliki nilai lebih? Karena mereka mendapatkan sebuah anugerah untuk pada akhirnya mencari ilmu lebih, untuk pada akhirnya belajar. Nah, tiga hal ini saya rasa akan selalu berkorelasi. Kalau kita bicara studi kasusnya tadi terkait PPN, yang pertama, barangkali bentuk dari pendidikan adalah di mana kita berusaha untuk belajar tentang apa itu pajak, kemudian apa itu ekonomi, kemudian bagaimana retribusi pengelolaan negara dan sebagainya. Pun pada akhirnya kita mulai masuk pada ranah yang kedua, penelitian. Ketika pendidikan ini sudah kita ambil, ketika pemahaman-pemahaman ini sudah kita rasakan dan kita terapkan, pun pada akhirnya kita berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kalau tadi studi kasusnya PPN, kita sudah belajar tentang pajak itu apa, kita paham tentang pajak. Bentuk penelitiannya adalah dengan kita membuat sebuah narasi, kita membuat kajian terkait permasalahan PPN ini. Seperti itu. Pun pada akhirnya, poin yang ketiga yang paling penting, ketika kita sudah memiliki bekal, ketika kita sudah tahu bagaimana langkah konkret, ketika kita sudah tahu bagaimana pemecahan masalahnya, sudah saatnya kita untuk melakukannya dalam bentuk gerakan nyata. Nah, salah satu bentuk daripada pengabdian masyarakat, saya rasa untuk studi kasus dalam konteks PPN ini adalah dengan berusaha untuk menolak keras PPN ini, berusaha untuk bersuara dengan lantang, memberikan kesadaran-kesadaran itu bahwasanya PPN ini akan sangat berdampak. Saya rasa seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah kenapa pada akhirnya mahasiswa ini diperlukan oleh masyarakat, karena mahasiswa ini memiliki poin lebih bagaimana mereka proses belajar, bagaimana pada akhirnya mereka memiliki nilai-nilai intelektual yang ditanamkan seperti itu. Jadi karena mahasiswa ini punya nilai intelektual yang ditanamkan, juga punya tadi ya fungsi dan peran, salah satunya adalah sosial kontrol. Jadi mitra kritisnya pemerintah ketika ada hal-hal yang tidak mensejahterakan masyarakat, ya mahasiswa yang punya hak untuk bersuara. Ya kita juga melihat sejarah kayak di 98 bagaimana bukan sekumpulan yang banyak mahasiswa yang bisa meruntuhkan waktu itu di masa Orde Baru kayak gitu. Dan Iqbal ngomongin juga tentang Indonesia. Sempat juga ketika maraknya PPN naik menjadi 12%, yang akan terasa itu memang masyarakat menengah ke bawah, kita inilah rakyat inilah yang akan merasakan. Dan nampaknya kalau misalnya kita ngelihat di negara maju kan, kenaikan pajak juga disertai juga dengan fasilitas negara, ya bahkan pendidikan sampai air sampai listrik juga ditanggung oleh negara. Tapi di Indonesia sendiri, kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang pemerintah, gitu, sebenarnya kalau misalnya Isan udah cerita belum, sebenarnya kenapa sih pemerintah tuh naikin jadi 12%? Apakah memang fasilitas negara yang akan diberikan ke rakyat akan semakin bertambah atau gimana tuh? Nah, ini menarik ya terkait dengan tujuan daripada kenaikan PPN. Di sini saya berusaha untuk beberapa saya sudah melakukan kajian bersama kawan-kawan internal BEM gitu. Yang pertama terkait bagaimana negara ini sedang membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar, menimbang entah itu program kerja dari kabinet baru yang membutuhkan banyak uang kah, ataupun pembangunan-pembangunan yang belum selesai kah seperti IKN. Dan yang ketiga terkait bagaimana pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan negara-negara lainnya gitu, pengeluaran negara. Jadi saya rasa itu adalah suatu tujuan daripada pemerintah ini menaikkan PPN, meskipun yang digaungkan pemerintah bukan hal itu. Meskipun yang digaungkan pemerintah adalah terkait bagaimana untuk meningkatkan perekonomian pada akhirnya. Tapi saya rasa hal tersebut ini tidak berkorelasi dengan keadaan yang ada di lapangan, keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Pemerintah tidak melihat bahwasannya angka kemiskinan di Indonesia ini masih besar, lowongan pekerjaan bahkan makin sulit, kemudian ditambah dengan kenaikan pajak ini. Terlebih kan kalau perspektif saya, pajak ini adalah bentuk kontrak politik ya, antara negara dengan masyarakat, di mana masyarakat memberi, kemudian pemerintah memberi juga daripada alokasi pajak itu. Namun perlu dipertanyakan kembali, apakah sejauh ini masyarakat sejahtera? Kalau dirasa PPN ini naik, tentu saja uang-uang yang diterima oleh para produsen itu kan cukup besar nih. Nah, kemudian uang-uang yang diterima oleh produsen ini pada akhirnya akan meningkatkan gaji, misalkan meningkatkan gaji daripada para pekerjanya. Namun per saat ini, meskipun gaji memang dikatakan naik 6,5%, saya rasa PPN ini tetap akan berdampak kepada orang-orang yang bagaimana tidak mendapatkan gaji, ataupun gajinya tidak menentu. Jadi rasa-rasanya ini sangat merugikan. Pun kembali kepada konteks awal, tujuan pemerintah ini untuk apa?
ya mereka membutuhkan anggaran pemerintah, pemasukan pemerintah, dan ini adalah jalan pintas yang mereka ambil, saya rasa gitu, dimana semua orang pasti terlibat, semua orang pasti terikat bagaimana peningkatan pajak ini, seperti itu. Iya betul karena yang akan merasakan walaupun ya, tadi ya pemerintah butuh pemasukan Iya. dengan pintasnya dalam membebani rakyat lagi nih. Ini negara jadi beban rakyat ya luar biasa. Semoga yang nggak jadi lah ya di tahun 2025. Walaupun kayaknya peluangnya kecil banget untuk tidak jadi naik menjadi 12% karena kerasa banget Exipel nanti kenaikan harganya. Walaupun naiknya persentasenya itu adalah 1%. Tapi ya pajak yang harus dibayarkan itu ramai juga ya. Itu sebanyak 9%. Ya, itu sesungguhnya kalau dihitung-hitung memang pada akhirnya harganya itu memang 9% kenaikannya, bukan 1%. Iya, kan itu besar banget ya. Nanti kerasa banget nanti kalau misalkan kamu belanja tuh atau misalkan nongkrong di kafe itu pasti kerasa banget. Dan San, aku juga pengen bahas juga nih tentang kalau misalnya kita ngelihat ya realita di Indonesia tuh memang masih banyak masyarakat yang menengah ke bawah, stunting, isu-isu stunting juga masih banyak. Kemudian masyarakat yang kalau kita ngelihat di pinggiran-pinggiran kota seperti kayak Bantar Gebang dan lain sebagainya kan banyak masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Tapi kita juga diperlihatkan dengan fenomena-fenomena yang negara para pejabat, itu Indonesia disebut dengan negara para pejabat, di mana pejabat-pejabat kita mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, gitu ya, bahkan mungkin bukan hanya rumah gitu, tapi gaji gitu kan, dan gajinya juga walaupun gajinya mungkin UMR lah ya, tapi tunjangannya sangat luar biasa. Ini suatu ketimpangan yang sangat luar biasa yang harusnya pejabat-pejabat pemerintah itu adalah sebagai pelayan rakyat, tapi nampaknya yang merasakan fasilitas-fasilitas negara gitu itu adalah pejabat, bukan masyarakat itu sendiri ya. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ini kalau teman-teman langsung memandang Indonesia saat ini tuh bagaimana nih dengan flexing para pejabat gitu. Menanggapi hal tersebut memang bagi saya cukup tragis ya. Bagaimana pemerintah ini mengambil sesuatu hal dirasa memang bukan haknya, yang pada akhirnya memang menindas rakyat. Pun kembali kepada narasi yang memang bagi saya ini adalah bentuk korupsi keadilan, di mana pemerintah ini memang tidak menunjukkan tabiatnya sebagai teladan yang baik kepada masyarakat. Pun tadi dikatakan konteksnya misalkan banyaknya korupsi, pun pada akhirnya alokasi pajak yang tidak sesuai, itu termasuk pada bagaimana pemerintah ini berusaha untuk melecehkan suara rakyat, saya pikir seperti itu. Pun menanggapi hal tersebut, ya perlu kita untuk lawan bersama gitu, perlu kita untuk sadari bersama bahwasanya ketika pemerintah ini melakukan kebaikan bukan untuk kita sanjung gitu, bukan untuk kita puji, tapi karena itu kewajiban dari pemerintah. Ketika pemerintah melakukan kebaikan, ketika pemerintah melakukan kesejahteraan, bukanlah hal yang perlu kita puji gitu. Jadi itu adalah suatu kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Pun negara hadir ya karena ada masyarakatnya gitu. Tidak semena-mena ada negara, tidak ada semena-mena pemerintah kalau tidak ada rakyat gitu, tidak ada masyarakat. Jadi saya rasa itu cukup tragis gitu, dan perlu kita berikan kesadaran bahwasanya pemerintah seperti ini tuh kondisinya sedang seperti ini gitu. Sedang bobrok-bobroknya lah. Iya, apalagi harapan Indonesia adalah Indonesia Emas 2045. Tapi nampaknya dengan fenomena-fenomena saat ini yang membuat ngelus dada, walaupun belum nampak terlihat jelas bagaimana kepemimpinan baru ini gitu ya. Tapi kerasa banget KPN udah 12%. Ini belum 100 hari kerja nih. Iya, kemudian itu yang sangat yang sangat mungkin menyakiti hati masyarakat Indonesia adalah kasus korupsi yang besar tapi dihukumnya tidak seberapa. Tidak sebanding dengan apa yang dia udah lakukan. Sebanding. Apalagi kalau komparasi dengan negara lain yang mereka korupsi langsung dihukum mati. Gitu. Tapi di Indonesia kayaknya memang kenapa koruptor semakin merajalela karena tidak ada hukuman yang setimpal bagi mereka. Dan harapan bangsa ini ada di tangan pemuda. Kalau misalnya kita melihat ya, salah satunya adalah mahasiswa itu tadi ya ujung tombaknya yang bisa menyuarakan tentang keresahan masyarakat. Tapi kalau misalnya melihat ya tadi mahasiswa harus bergerak, mahasiswa harus menyadarkan, mahasiswa harus mengedukasi, dan
nampaknya akan sulit kalau mahasiswa tidak bersatu. Iya, sepakat. Dan sekarang melihat juga fenomena mahasiswa sekarang tuh sulit juga bersatu kan ya dalam satu kesatuan walaupun ada BEM seluruh Indonesia. Tapi kalau misalkan Teteh melihat aksi-aksi pun kayak mandiri-mandiri gitu, apalagi BEM SI-nya sudah terpecah menjadi 2 kayak gitu. Nah ini gimana kalau teman-teman mahasiswa yang ada di akar rumput, khususnya kalau di kampus-kampus kan bahasanya akar rumput lah ya, belum ke pusatnya, itu gimana tuh? Menanggapi bagaimana kondisi mahasiswa saat ini yang memang tadi mungkin sebuah stereotipnya adalah dengan tidak bersatu, saya rasa memang itu ada nyatanya gitu, dan saya pun merasakan hal seperti itu. Entah itu mungkin bedanya pemahaman atau mungkin bedanya kepentingan. Nah, saya tidak tahu pada ranah itu. Pun kembali kepada bagaimana kita yang berusaha untuk bergerak di akar rumput, kembali kepada bagaimana pergerakan mahasiswa. Kalau menurut saya kan kita bicara gerakan di jalanan, kita bicara aksi. Itu adalah salah satu metode akhir kalau menurut saya. Metode akhir bagaimana pada akhirnya kita menyuarakan, mengadvokasi, memberikan kesadaran. Pun saya rasa ada hal yang per hari ini, saat ini sama-sama penting bagi saya, di mana kita menggunakan ranah-ranah media. Nah, saya rasa media ini menjadi suatu elemen yang baru bagaimana untuk kita melakukan kontrol terhadap kehidupan bermasyarakat. Sehingga narasi-narasi yang kita gunakan, narasi-narasi yang kita lakukan ini, alangkah baiknya menurut saya adalah dinaikkan kepada media. Bagaimana kita berusaha untuk mengokupasi media, bagaimana kita berusaha untuk menghegemoni media, menghegemoni masyarakat, di mana ketika seluruh masyarakat ini terhubung dengan handphone, pun termasuk salah satunya seperti ini gitu. Mereka terhubung untuk bisa menyaksikan, mereka terhubung untuk bisa mendengarkan. Nah, poin-poin seperti ini yang saya rasa cukup efektif untuk pada akhirnya memberikan kesadaran-kesadaran kembali. Jadi kalau bahasa saya nama gerakan-gerakan udara lah gitu. Jadi saya rasa gerakan akar rumput ini bisa dinaikkan kepada media. Kita membuat konten-konten untuk menyadarkan, kita perang konten dengan konten-konten joget dan sebagainya yang menjadi suatu pembodohan publik. Dan tugas kita lah sebagai mahasiswa kembali mencoba untuk pencerdasan publik dengan menggunakan ranah-ranah media. Entah itu dengan konten-konten, entah itu dengan petisi yang tadi sudah dikatakan gitu. Saya rasa seperti itu untuk arah gerak mahasiswa saat ini. Oke, iya benar-benar ya, bersatu tidak harus bersatu secara jiwa raga dalam satu offline, karena seluruh Indonesia kayaknya nampaknya sulit ya untuk zaman sekarang. Tapi kita punya media yang bisa kita gunakan sebagai senjata. Dan sekarang memang viralisme jadi satu senjata yang kuat ya. Kita viralkan aja gitu ya, bagaimana tentang isu ini pasti langsung ramai gitu. Contohnya kayak waktu itu kasus penjual es teh ya, jadi ramai karena viralisme itu. Dan itu yang sekarang jadi mungkin trendsetternya mahasiswa sekarang adalah bersuara lewat udara. Betul. Untuk ya membuat bahwa ya jangan sampai kalah sama buzzer-buzzer pemerintah gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita melihat Indonesia saat ini sangat miris ya dengan fenomena yang terjadi. Tapi jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan jangan pernah lelah untuk berjuang untuk Indonesia. Itu adalah salah satu kalimat yang pernah disampaikan oleh siapa? Tahu nggak? Siapa? Oleh salah satu negarawan Indonesia juga, Pak Anies Baswedan. Beliau pernah bilang jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Dan harapannya ini sebagai mahasiswa untuk Indonesia ke depan, khususnya tentang PPN 12% ini, dengan nampaknya gerakan-gerakan tentang bersuara PPN itu banyak banget. Tapi gerakan pemerintah yang menanggapi itu masih belum terlihat. Kalau Teteh melihatnya masih belum terlihat nih, apakah pemerintah akan judicial review atau apa? Nah, kalau dari teman-teman gimana? Kalau menurut saya ini pemerintah bukan belum lihat ya, tapi tidak melihat kalau saya rasa gitu. Gak mau dengar gitu. Gak mau dengar, gak mau melihat saya rasa. Dan memang ini terjadi bagaimana terhadap proses PPN ini sendiri. Kalau kita bicara tadi timeline daripada pengesahan ini ada di tahun 2021 atau di 2022 kurang lebih, itu kan suatu hal daripada bagaimana tidak adanya transparansi publik, di mana tidak ada transparansi pemerintah terhadap masyarakat bahwasanya PPN ini akan naik gitu ketika di tahun 2022 pada saat disahkannya HPP. Karena kan bicara tanggal 1 Januari itu sebenarnya pemberlakuannya, tapi pengesahannya itu sudah di tahun-tahun sebelumnya. Dari sana saya rasa masyarakat ini kecolongan. Entah itu kecolongan, entah itu bagaimana pemerintah ini tidak membuka ruang-ruang informasi itu, tidak mensosialisasikan bagaimana ada kenaikan pajak, seperti itu.
pun tadi bicara bagaimana Indonesia ke depannya ya terkait dengan mahasiswa. Memang seringkali kita mendengar tagline Indonesia Emas 2045. Rasa-rasanya karena emasnya habis ya, report juga udah menipis gitu. Saya rasa bukan lagi Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas gitu, dimana memang ini sudah diawali oleh intermezzo seperti ini. Pemerintah sudah menjadi sebuah kejahatan sistemik gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa kunci-kuncinya ini ada di kita gitu sebagai mahasiswa untuk kembali bagaimana melakukan penyadaran kolektif, bagaimana pada akhirnya memberikan penyadaran terhadap ranah-ranah sipil gitu, untuk pada akhirnya sama-sama menyuarakan perlawanan. Seperti itu kalau saya lihat ya. Harus ada penyadaran sipil juga ya. Harus ada edukasi juga ke mahasiswa lainnya untuk bersuara lah tentang bagaimana kondisi Indonesia. Saat ada juga salah satu komentar netizen yang katanya baca di kasus tentang PPN ini. Kita selalu baca ya komentar netizen Indonesia bagaimana gitu ya menanggapi hal tersebut. Dan ya tadi bahwa kita baca juga di salah satu situs berita bahwa bisa aja PPN ini dibatalkan, ada judicial review. Tapi ada juga komentar netizen, masa sih nggak bisa dibatalin, mengubah undang-undang untuk ya mengubah Perpres aja bisa, kenapa ini nggak bisa? Seakan-akan undang-undang kita tuh kayak kan PPN gitu mengacu pada undang-undang. Serasa di sini tuh kayak tok banget gak bisa diubah, sedangkan undang-undang lain itu bisa diubah di saat Cawapres dan lain sebagainya. Seakan-akan Indonesia tuh dipegang sama satu kekuasaan yang mereka tuh bisa mau ngapain aja gitu. Ini pinjurang banget ya. Sama 1% ya. Nah itu gimana nih kalau teman-teman mahasiswa menanggapi itu? Terkait bagaimana untuk proses merubah ataupun membatalkan undang-undang ini ya. Tadi saya rasa kalaupun ini perlu untuk kita lakukan bersama, kembali kepada suara rakyat, kembali kepada bagaimana kita melakukan sebuah gerakan yang kolektif kayak gitu. Kalau misalkan kita bicara bagaimana membatalkannya, secara birokrasi itu sudah jelas menggunakan judicial review, namun memang itu memerlukan kembali waktu yang cukup lama. Pun pada akhirnya kalau dirasa memang diperlukan gerakan-gerakan masif itu, saya rasa memang perlu adanya gerakan kolektif di mana melibatkan seluruh elemen masyarakat. Anggaplah misalkan studi kasusnya dengan tahun 98, di mana kan 98 pada akhirnya ini bisa berhasil karena eskalasinya begitu besar. Jadi yang turun bukan hanya mahasiswa gitu, tapi masyarakat, ketika buruh, bagaimana petani, kemudian para pekerja-pekerja lainnya sama-sama untuk melawan gitu, turun kepada jalanan untuk pada akhirnya menurunkan kembali kekuasaan-kekuasaan seperti ini. Pun pada akhirnya kalau misalkan kita relevansikan dengan gerakan saat ini, kembali kepada korelasi dengan media, bagaimana caranya untuk kita saling terhubung terlebih dahulu, memberikan penyadaran untuk pada akhirnya kita bisa mengakses satu sama lain, untuk kita bisa memberikan kabar bahwasanya kita perlu laksanakan gerakan di jalanan seperti itu. Jadi kembali kepada people power. Kalau misalkan ini mau dibatalkan, kalaupun misalkan people power itu dilakukan minggu depan, misalkan minggu depan dengan eskalasi yang besar, kita bisa masuk ke gedung DPR ataupun Istana Negara, saya rasa ini bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi kembali kepada bagaimana kita menggunakan people power, namun salah satu solusi konkret untuk bagaimana people power ini bisa bersatu ataupun bisa menjadi suatu hal yang terlaksana, saya rasa berkorelasi lagi dengan media tadi. Bagaimana kita untuk memberikan kesadaran terlebih dahulu, sehingga keresahan yang kita rasakan ini menjadi keresahan bersama, yang sama, yang pada akhirnya intuisi untuk melakukan perlawanan dan juga gerakan di jalan akan beriringan dengan sendirinya seperti itu. Berarti ya tadi ya harus ada edukasi dulu, penyadaran dulu supaya apa? Supaya mereka juga semua, bukan mereka ya, semua mahasiswa juga merasa bahwa ini keresahan bersama yang perlu untuk disuarakan. Setelah itu baru menyusun eskalasi gerakan. Semoga bisalah kembali lagi ya semangat para mahasiswa ini, jangan melempem matikan mahasiswa gitu. Kayak kalian tuh adalah tonggaknya masyarakat ya, suara ataupun penyambung lidah rakyat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyuarakan itu. Dan mungkin kalau misalnya ngomongin tentang Indonesia ini gak bakalan habis di sana. Kan Ihsan ini sebagai ketua BEM di UKRI yang baru menjabat juga gitu ya, yang akan pasti menghadapi dinamika 2025 dan akan mengawal juga bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang ada di daerah gitu ya, di kota Bandung atau bahkan nanti di pusat, apa yang akan
Ihsan lakukan selama 2025 nih? Oke, bicara gerakan jangka panjangnya terusus amanah saya di Badan Eksekutif Mahasiswa, tentu saja saya mencoba untuk mengembalikan tadi marwah mahasiswa, berusaha untuk bagaimana pada akhirnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh BEM ini kembali kepada penyadaran peran dan fungsi mahasiswa. Studi kasusnya seperti apa? Saya rasa mahasiswa saat ini memang mengalami penurunan marwah mahasiswanya itu, entah itu dengan, kalau saya lihat studi kasus kenapa pada akhirnya mahasiswa ini ada penurunan pergerakan, penurunan daya berpikir. Saya rasa ini ada pengaruhnya pada bagaimana pembungkaman secara halus yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu, ataupun di luar daripada itu. Misalkan dengan hadirnya game online, entah itu dengan hadirnya konten-konten yang tidak bermanfaat, itu kan menjadi suatu hal pembodohan publik ya, terusus kepada mahasiswa. Bagaimana ketika misalkan mahasiswa ini lebih memilih banyaknya nonton konser dibanding turun ke jalan gitu, misalkan. Itu kan salah satu bentuk halus bagaimana penumpulan berpikir, penumpulan pergerakan kepada mahasiswa. Pun rasanya seperti apa solusi konkret yang harus dilakukan. Saya berusaha untuk menganalisis, saya berusaha untuk melakukan langkah konkret, yaitu dengan mengembalikan diskusi-diskusi. Nah, salah satunya dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada yang namanya itu mahasiswa berdialog. Nah, itu adalah salah satu langkah konkret di mana kita berusaha untuk duduk di tempat yang sama untuk membicarakan persoalan bangsa. Seperti itu, bukan berusaha untuk apatis, bukan berusaha untuk acuh. Jadi langkah konkretnya seperti itu, bagaimana pun saya pikir ini menjadi suatu PR bersama, PR seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa untuk bagaimana kembali memberikan penyadaran terkait peran dan fungsi mahasiswa. Terlebih kita bicara dulu 3 hal gitu, terkait sosial kontrolnya, kemudian terkait guardian of value-nya, kemudian terkait moral force-nya. Nah, 3 hal itu dulu aja yang perlu kita sama-sama kuatkan. Karena bicara agent of change tadi, bicara iron stock tadi, itu bicara di kemudian hari. Seperti itu. Berarti menajamkan nalar kritis juga ya. Nalar kritis mahasiswa dengan cara apa? Banyak berdialog, itu yang akan dilakukan. Menarik banget saya ngomongin tentang PPN, ngomongin tentang Indonesia. Semoga juga Ihsan lancar ya 1 tahun ke depan untuk menahkodai BEM UKRI, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, dan semoga semakin terus berisik untuk menyuarakan setiap keresahannya. Kita kawal juga pemerintah sekarang, apalagi mahasiswa, jangan sampai melempem. Kalau UKRI melempem, nanti kita cari Ihsan. Dan mungkin terakhir dari Ihsan, pesan untuk para pendengar, khususnya masyarakat. Ada 2 pesan. Pertama untuk masyarakat tentang kenaikan PPN ini, mereka harus apa, harus gimana. Yang kedua, pesan untuk para pejabat. Barangkali ada yang mendengarkan juga nih ya, pejabat-pejabat kita gitu ya, tentang kenaikan PPN ini seperti apa, boleh? Pesan ya, saya rasa ini adalah pesan perjuangan kalau bagi saya untuk bagaimana pada akhirnya mengembalikan kebenaran itu sendiri untuk masyarakat terlebih dahulu ya. Masyarakat saya rasa perlu sadar terkait bagaimana kenaikan PPN ini. Jangan pernah percaya dengan janji manis pemerintah yang mengatakan bahwasannya PPN ini hanyalah untuk sekian waktu ataupun ada beberapa barang yang tidak terkena PPN. Saya rasa itu adalah suatu kebohongan. Saya rasa itu adalah suatu janji manis lagi untuk pemerintah terhadap masyarakat. Jadi saya rasa masyarakat perlu paham ya, perlu paham bagaimana dampak PPN yang akan terjadi ke depannya, karena ini akan mengenai bukan hanya pada sektor-sektor atas saja gitu, tapi kepada akar rumput gitu, kepada masyarakat kecil, mereka yang berpenghasilan rendah ketika mengkonsumsi suatu produk yang ada di negara ini. Saya rasa akan terkena dampak daripada itu. Ketika misalkan kita mandi air terkena pajak, ketika makan nasinya kita terkena pajak gitu, ketika berkendara bensinnya terkena pajak, pun ketika bermain handphone kuotanya terkena pajak. Nah, saya rasa perlu adanya kesadaran kolektif gitu. Jadi masyarakat perlu sadar terkait hal ini. Apakah terjadinya kembali krisis-krisis moneter ataupun krisis-krisis ekonomi ke depannya, apakah 98 akan terulang kembali gitu. Dan ini perlu kita sadari bersama bahwasanya kita harus menolak PPN ini. Pun yang kedua, saya rasa untuk para pejabat ya. Para pejabat, Anda sebagai wakil rakyat, memang perlu adanya sebuah peringatan dari kita juga, dari mahasiswa, dari rakyat, untuk tidak adanya kesewenang-wenangan, untuk pada akhirnya tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan-golongan tertentu ya di atas golongan rakyat. Dan
itu untuk para pejabat, dan ya kalian akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia saja gitu. Jadi silakan untuk bagaimana pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, keadilan dan sebagainya itu haruslah menjadi suatu hal yang paling tinggi untuk dijunjung gitu. Karena saya bagaimana jelas gitu ya, teratur dalam suatu kata-kata yang sering kali ingat, Vox Populi Vox Dei gitu. Bagaimana suara rakyat adalah suara Tuhan. Ketika pemerintah melecehkan rakyat, ketika pemerintah berusaha untuk menindas rakyat, saya rasa pemerintah juga berusaha untuk melecehkan suara Tuhan. Dalam banget ya. Yang suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi untuk para pejabat ataupun stakeholder yang sudah diberikan mandat oleh rakyat itu sendiri sehingga bisa duduk di pemerintahan, ya harus mementingkan juga kesejahteraan rakyat, jangan sampai kesejahteraan pribadi. Ya tadi tentang PPN 12%, kita wajib untuk menolak itu karena semua sektor akan kerasa. Ya tadi makan kita kena pajak, kuota juga kena pajak kita, bensin kena pajak dan lain sebagainya. Dan ini jadi penyadaran kita bersama bahwa as simple, kita semua masyarakat Indonesia ternyata memang dihadapkan dengan fenomena dan kebijakan-kebijakan yang tidak mesejahterakan rakyat. Kita sama-sama tolak itu. Ketika ada petisinya, ada juga petisi di Google, nanti dicari ya petisinya, bisa sama-sama ikut menandatangani petisi tersebut untuk menolak PPN 12%, karena yang akan merasakan dampaknya itu kita juga, khususnya juga masyarakat yang menengah ke bawah juga akan merasakan sangat sulit dan makin mahal nih, makin mahal yang ya dulu tuh kayak misalkan minyak goreng, ya kan minyak goreng dulu tuh masih murah lah ya, masih 7.000, 8.000, sekarang udah biasa harga standar 15.000 dan lain sebagainya. Itu juga karena ada kenaikan. Ya jangan sampai ketika kenaikan PPN naik juga tuh ya, ibu-ibu pasti merasa aduh semua sembako naik semua. Dan terima kasih banyak Ihsan sudah menyadarkan kita semua tentang sesuatu hal yang perlu kita suarakan. Semoga lancar terus gitu ya. Amin. Dan semoga ya tadi ya semakin berisik untuk mengawal setiap suara-suara rakyat, memperjuangkan suara rakyat juga. Dan buat kamu semua yang ingin diskusi, barangkali ada yang mau ngajak konsolidasi sama Ihsan, boleh banget ke mana San? Instagram atau apa? Ada di Instagramnya Badan Eksekutif Mahasiswa UKRI ya, BEM UKRI, ataupun Instagram pribadi saya di @iksanripandi gitu. @iksanripandi. Jadi buat kamu yang pengen diskusi gitu ya, mengasah nalar kritisnya kamu sebagai mahasiswa, pengen kritis nih kayak Ihsan, boleh banget nanti ke Instagramnya, langsung direct message ke @iksanripandi. Atau non pisan Ihsan sudah mampir di sini, seru banget kalau ngomongin tentang Indonesia. Tadi ya pesannya jangan pernah lelah untuk berjuang bagi Indonesia dan jangan pernah lelah untuk bersuara. Harus berisik, pemuda-pemuda ini harus berisik karena pemuda adalah harapan bangsa. Tanpa adanya pemuda, ya mungkin Indonesia tidak bakalan menjadi Indonesia emas 2045. Nanti Indonesia cemas 2045, tapi jangan sampai seperti itu. Dan as simple, kita akan ketemu lagi dalam program Talk Simple setiap hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 11 atau jam 16 sampai jam 17, hanya di 90,9 FM, X Channel, setel musik terbaik. Dadah!